kenapa satu hubungan antara pasangan itu bisa ada muncul kebencian? Hubungan suami istri itu jodohnya sudah ada yang ngatur atau gimana itu? Kalau dilihat di film-film kan diikat-ikat ya kan? Wah, ini sama ini ya kan? Ada sepasang lah anak kita. Kita merasa sayang itu nggak perlu kita tonjolkan kali sih ke dia, betul nggak? Tapi orang itu merasa orang tuanya kenapa nggak sayang sama saya gitu. Open the door. Ika, saya mau nanya nih, kenapa satu hubungan antara pasangan itu bisa ada muncul kebencian? Cerita nih, awalnya pacaran semua cinta-cintaan, I love you, bulannya jauh di sana mau diangkat, ya kan? Tapi begitu udah rumah tangga, kenapa ada rasa benci? Nanti suaminya benci istrinya, istrinya benci suaminya. Itu kenapa bisa begitu? Akumulasi gimana? Akumulasi dari interaksi sehari-hari. Jadi sebenarnya di sini itu rata-rata problem seperti itu di miskomunikasi. Bukan miskomunikasi di sini bukan kamu nggak ngomong sama dia ya gitu, bukan dia nggak mendengar dan kalian tidak ngobrol, bukan, tapi cara kalian berinteraksi itu yang saya namakan miskomunikasi. Misal saya punya kebiasaan saya, dia punya kebiasaan dia. Nah, waktu kita pacaran ini kita nggak ngelihat kenapa kita nggak stay satu rumah. Dan kita ketemunya ya paling ya bentar aja kan, berapa jam, itu pun di kafe, makan, nonton, ya happy-happy, jadi ya bawaannya happy-happy. Jadi ketika kayak kita sudah berumah tangga, kita sudah tinggal bareng ya, pagi tidur di satu kamar, melakukan kegiatan bareng, ya makan bareng ya, naik mobil bareng, kemana-mana bareng, mengurus segala sesuatu bareng. Jadi kayak gampang sekali untuk kita melihat sisi yang tidak kita lihat sebelumnya. Tunggu dulu. Ada ya, saya pernah cerita sama teman. Jadi teman bilang, itu mungkin karma dari masa lampau. Ada berhubungan nggak? Hubungan karma? Oh, gini sih. Kalau hubungan masa lalu, itu pasti ada. Kalau enggak, kita tidak akan kayak berjumpa di kehidupan ini. Pastinya. Tapi, itu tidak 100% membuat keadaan yang kalian alami sekarang. Misal, kalau sekarang kalian bisa berinteraksi dengan baik satu sama lain, maka yang dulunya itu mungkin cekcok, sekarang bisa jadi lebih baik, lebih santai, lebih harmonis, gitu loh. Karma itu 100% bisa berubah. Tidak ada yang namanya karma itu setelah kayak Tita Kaisar gitulah. Saya bilang A itu langsung A seumur hidup sampai selama-lamanya, enggak seperti itu. Jadi per detiknya itu batin kita itu baru. Nah di setiap detiknya itu kita bisa menanam karma yang karma yang baik atau karma yang buruk, gitu loh. Jadi kalau di setiap detik itu kita berinteraksi dengan baik dengan pasangan kita, komunikasinya lancar. Komunikasi di sini itu bukan saling menuduh ya. Kadang kita komunikasinya gini, gue nggak suka lah lihat lu kayak gini. Kita ngomong udah langsung nuduh, udah langsung menyudutkan. Siapa yang suka digituin, gitu loh. Jadi ketika kita ngomong kayak gitu, di detik itu kita nanam karma apa? Karma cekcok toh. Kita nanam karma amarah. Jadi nantinya, oke lah, mungkin si istri ngomong kayak gitu, suaminya denger, gak ada respon, gitu ya. Mungkin itu buat dia lebih ngamuk lagi nggak sih? Gua ngomong lu nggak denger ya, lu nggak ngerti ya, gitu. Lu kok nggak ada jawabannya, nggak ada tanggapannya. Besok-besok dia gitu lagi, lu marah lagi, gitu. Lama-lama akumulasinya, jadinya si suami benci sama istri, benci. Betul. Lu buka mulut udah langsung bilang gua nggak bener lah, gua berdiri salah, gua nafas pun salah, gitu nggak sih? Betul. Saya pernah alami nih. Jadi suami saya lagi main handphone, saya panggil, dan kita panggil Pak, melihat Pak, dia senyum-senyum sama handphonenya. Pak, lu dengar nggak kita ngomong sih? Saya tanya gitu kan. Hah? Langsung emosinya naik. Sampai 3 hari loh itu loh. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya itu akibat dari akumulasi kan. Awalnya mungkin ya, oke lah, dia nggak dengar gitu kan. Ya kita kan masing-masing orang ada egonya loh. Gitu. Misalnya kayak
kita kenapa bisa marah? Karena kita ngerasa kayak diabaikan. Iya. Ego kita ngerasa diabaikan, tidak didengerin gitu loh. Apalagi dia suamimu, orang yang seharusnya menurutmu lebih ngerti kamu, Lebih dekat. lebih perhatian sama kamu, ya kan? Kalau diajak ngomong lebih gampang nggak sih? Iya. Karena kan suami istri loh, Iya. ya kan ikatannya kuat gitu, ya kan? Ikatannya lebih mesra lah, lebih dekat. Iya. Seharusnya kita ngomongnya itu lebih bagus nggak sih? Iya. Seharusnya kita ngomong sama suami atau istri itu lebih bagus daripada kita ngomong sama orang luar. Iya, betul. Iya Tapi kan? kamu ada balas nggak? Hah? Balas gimana? Waktu lu tekan handphone pura-pura nggak mau nyaut di dia. Sekarang iyalah. Ah, kan? Karena dia balas aku balas dia. Jadi pembalasan lo ini. Iya. Itu. Pura-pura nggak nengok dia. Padahal dia tahu kita manggil dia, tapi pura-pura nggak dengar, menekan handphone juga. namanya juga balas dendam. Iya, ini dia sebenarnya ini yang main di sini apa? Ego kan? Ego kita yang main kan gitu. Lu gituin gua mau kasih lu ngerasain apa yang gua rasain, Iya. biar lu ngerti loh. Iya. Jadi sebenarnya dia ngelakuin itu buat apa? Untuk kayak buat suaminya marah? Enggak juga. Sebenarnya intention dia, niat dia itu untuk apa? Ngajarin suaminya kalau gua main handphone, lu manggil gua nggak nyaut, lu rasanya gimana? Sebenarnya dia cuma mau kasih tahu. Feeling gua gini loh, gua pengen lu ngerti gitu. Nah, kenapa kita nggak pakai cara yang lebih aman dan nyaman gitu daripada gini loh, dia manggil kan, kita pura-pura nggak dengar kita. Sebenarnya kita gerem juga sih di dalam. Daripada kita kayak gitu, kenapa kita nggak dudukkan? Kok misalnya kamu duduk lah gitu, ya kamu megangin handphone terus kayak aku pegang handphone nih, kamu duduk terus kamu manggilin aku, terus aku nggak nyaut gitu. Perasaan kamu apa sih? Ini ceritanya kita komunikasi sama Iya. dia gitu. Perasaanmu gimana sih? Ya ada orang yang ngerasa kayak nggak gimana gitu kan. Nggak peka. Iya, ada orang yang nggak peka ya. Nggak gimana gitu. Nah kalau dia ngomong seperti itu, cara yang kedua adalah sebenarnya ya di saat kamu kayak gitu itu sebenarnya aku ngerasa kamu abaikan sih gitu. Feeling aku nggak enak banget. Aku ngerasa kamu abaikan, aku ngerasa sedih, aku ngerasa kayak kamu sebenarnya nggak sayang sama aku. Nah, Seperti orang lain jadinya. iya, maksudnya kan kayak kita ngomong, maksudnya kita kasih tahu loh, feeling aku tuh kayak gitu. Maksudnya jangan malu untuk ngutarain itu. Toh suami istri toh, gitu. Kalau seandainya Iya, kita sudah kasih tahu dia iya, perasaan kita kayak gini Iya. nih, tapi dia juga ulangi terus itu gimana? Sebenarnya kalau kita ngomongnya benar, itu akan masuk ke alam bawah Alam bawah sadar sadar. sugesti itu. Jadi tiap kali kalau dipanggilin, dia akan langsung gitu. Biasanya seperti itu. Kalau kita pakai nadanya benar. Nada, intonasi itu sangat penting. Cara bicara itu Iya. penting ya. Kalau misalnya ya kita, lu sini duduk dulu gitu. Nah dia udah ngapain itu? Batinnya itu kan pasti udah, Emosi. iya dia Langsung udah dia suka kabur udah ya. kan, dia udah blokir dulu. Iya. Gitu. Terus kita bilang, lu tau nggak sih, lu kalau gini itu gue perasaannya gini, lu ngerti nggak sih, gue ini nggak nyaman banget gini. Ya kalau cara ngomongnya kayak gitu nggak bisa. Besok dia ulangi lagi yang sama. Iya. Toh karena dia sebel, kesel. Tapi kalau kita ngomongnya, iya sih, sebenarnya kan dari awal waktu kita pacaran kan, ya kita sebenarnya nggak kayak gitu juga ya. Kok sekarang kita jadi kayak gitu? Kayak gitu loh. Bicaranya harus Makanya jangan bahas dendam. Jadi tanam kamar buru lu. Iya sebenarnya kalau misalnya kita ngajak ngomong gitu kan, ngajak ngomongnya baik-baik gitu. Nah kita kan nanam karma baik gitu ya. Iya. Jadi kan ini karma baik-baik. Jadi nantinya kita akan dapat hubungan yang harmonis, nyaman, aman gitu. Kita bahagia gitu sih. Iya. Betul. Intonasinya. Gantian gue yang nanya nih. Iya. Nah, Iya. jadi hubungan suami istri itu jodohnya sudah ada yang ngatur atau gimana ini? Kalau dilihat di film-film kan diikat-ikat ya kan? Oh, ini sama ini ya kan? Ada yang salah ikat lagi ya. Ada yang salah ikat lagi. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya energi kita seperti apa, kita akan attract orang yang energinya sama juga dengan kita. Misal kita punya luka batin ya seperti ini, maka kita akan nge-attract orang yang mirip, serupa dengan kita. Coba lihat, ada kemiripan di situ. Pasti ada, misalnya backgroundnya seperti apa, ada kemiripan. Pasti ada kemiripan.
Jadi itu semuanya sebenarnya sih energi dari batin kita. Batin kita energinya gimana, pasangan kita nggak akan jauh dari kita juga, anak kita juga. Berarti kalau dibilang gitu berarti seperti jodoh di masa lampau itu sebenarnya nggak ada lah ya. Koneksinya sih begini ya. Kalau misalnya di kehidupan lampau itu ya suami istri ini mereka hubungannya baik banget gitu. Terus mereka mikir di kehidupan yang akan datang, gue masih mau sama kamu gitu loh. Nah, sembari mereka melakukan apapun dengan cara yang baik, maka di kehidupan yang akan datang mereka akan ketemu lagi gitu loh. Karena mereka match terus energinya. Jadi sampai di kehidupan yang akan datang, energi kedua orang ini akan match lagi. Makanya dibilang ketemu lagi, jodoh dari masa lalu. Gitu. Kalau saling benci, jumpa juga. Itu intinya. Kalau saling benci, dia benci-benci di kehidupan yang akan datang, gue gak mau ketemu lu. Nah, kan di kehidupan ini dia ngembangin terus nih energi bencinya. Jumpa Jadi lagi. dia connect terus. Di kehidupan yang akan datang, ketemu lagi, benci lagi. Jadi kalau dia termasuk energi benci atau apa nih? Ya makanya kan kita tanya. Ya. Jadi kalau misalnya mau happy ya di kehidupan ini dan yang akan datang, ya seperti itu. Kita harus memperbaiki apa yang ada lah sekarang. Ya memang gak gampang gitu. Tapi ya kalau dicoba kan ada baiknya juga untuk kita. Gitu. Mau tanya apa lagi? Ini masalah anak juga. Bisa ada sepasang lah anak kita. Iya. Kalau di depan dia, kita merasa sayang itu nggak perlu kita tonjolkan kali sih ke dia. Betul nggak? Tapi orang itu merasa orang tuanya kenapa nggak sayang sama saya gitu. Iya. Padahal niat orang tua kan lebih mau anaknya ini sukses kan gitu. Nggak perlu dimanja-manjai. Iya. Mau minta apa dibelikan. Iya. Sebenarnya sih hal ini sangat umum terjadi ya, apalagi di kalangan Asia. Karena di mana orang tua itu sangat susah untuk mengungkapkan kayak kalau kayak di Barat kan mereka gampang banget I love you gitu, aku sayang kamu gitu. Tapi kalau di latar belakang Asia kayaknya susah deh, nggak terlalu banyak ya, apalagi di lingkungan kita gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kenapa mereka tidak bisa ngerasa, karena apa yang mereka pikirkan sebagai rasa sayang itu tidak mereka lihat dari orang tuanya gitu. Misal mereka lihat dari sosial media, mereka lihat dari film-film teman-teman sekitar gitu, sayang itu seperti ini. Nah tapi orang tuanya sayangnya itu yang kayak tadi dibilang, kita nggak manjain supaya dia mandiri. Kita sayang itu ya kita kasih kebutuhan yang sepantasnya gitu loh, kasih dia sekolah yang baik, kasih dia pokoknya makannya kebutuhannya semua bergizi, sehat, semuanya yang bagus. Nah dia mau sekolah apa dianterin, semua kasih biar lancar, biar tenang gitu. Nah itu kan sayangnya orang tua gitu. Tapi mereka ngelihatnya bukan seperti itu. Mereka ngelihatnya kalau sayang berarti lu mesti beliin gua PS5, iPhone 17 Pro Max, kayak gitu. Berarti kamu sayang gitu loh. Karena sayang di mereka itu mereka ngerasa kayak kalian mesti nunjukinnya berdasarkan materi, gitu loh. Nah itu cara berpikir mereka. Jadi supaya mereka bisa ngerasa disayang itu sebenarnya kita butuh komunikasi. Bukan bilang aku sayang banget lah sama kamu gini-gini, bukan. Saya kasih tahu aja. Sebenarnya sih papa itu tidak memberikan iPhone 17 di saat kamu minta itu karena kepinginnya biar kamu itu bisa mandiri, biar kamu itu bisa ada jiwa untuk bisnis misalnya, biar kamu bisa dapat duitmu sendiri. Kalau kamu dapetin kan nanti kedepannya kamu bisa mandiri dan kamu bisa dapat lebih banyak. Gitu loh. Kalau saya kasih sekarang, kamu mentalitasnya itu nanti jadi minta terus kan, jadinya nggak mau kerja. Gitu. Kalau nggak mau kerja nanti kamu kedepannya gimana? Aku nggak selamanya bisa temenin kamu, gitu loh. Nanti siapa yang proteksi kamu? Nah kalau misalnya kita jelasin seperti itu, sebenarnya mereka bisa ngerti. Kita kasih penjelasan aja sebenarnya, gitu. Cuma kadang karena kita nggak jelasin, mereka nggak ngerti sebenarnya pemikiran kita, niat kita apa, makanya jadi salah paham. Oh nih orang tua aku nggak sayang gitu. Kadang kita marah kan karena kita khawatir. Kayak misal ada satu contoh di mana kayak
anaknya itu biasanya diantar jemput nih. Terus tiba-tiba anaknya pengen mandiri pulang sendiri gitu. Orang tuanya terkejut dong. Anaknya kok tiba-tiba pulang sendiri, kan takut ini anak cewek nanti gimana-gimana gitu kan. Jadi dia dimarahin gitu. Nah, jadi anaknya ngerasa kayak, lah gue mau jadi mandiri kok lo marah-marah gitu. Aneh gitu kan. Nah, di situ jadi ada kesalahpahaman antara ibu dan anak ini gitu. Nah, kalau di saat ibu ini mau ngomong, ya dia bisa kasih tahu kayak, loh kamu kok pulang sendiri gitu, kok nggak kasih tahu kita gitu. Soalnya kalau kamu kan anak cewek, kalau kenapa-kenapa nanti aku gimana gitu loh, aku khawatir banget loh, aku takut loh gitu kalau kamu kenapa-kenapa. Kalau dia bilang kayak gitu, daripada dia bilang, hah, lu nggak bisa mikir ya, lu pulang sendiri buat apa gini-gini. Nah, itu kan lain hal. Cara komunikasinya, intonasinya seperti itu. Sebenarnya itu memberikan dampak yang berbeda. Tapi beneran, sekarang banyak orang tua ya, cara komunikasi ke anaknya itu babaran. Bilangnya kan. Anaknya buat dikit kesalahan aja mereka langsung marah-marah. Sebenarnya memang nggak boleh kayak gitu. Jadi kan misalnya anak ini buat salah, kita marah-marahin kan, kita pakai sesuatu yang kasar, terkadang kita marah sesuatu yang kasar juga, misalnya nggak punya inilah gitu kan. Jadi kan dia belajar sesuatu yang kasar dari kita. Nantinya ketika dia ngomong ke orang tuanya, dia juga akan sekasar itu. Jadinya orang tua akan ngerasa, ini anakku nggak sopan ya, nggak menghargai aku ya. Tapi sebenarnya karena cara orang tuanya memperlakukan dia, nanti itulah yang akan dia pakai untuk memperlakukan orang tuanya. Ada loh orang tua yang kayak, ini udah pagi loh, kamu kok nggak bangun-bangun, kayak B2 aja gitu misalnya. Nah itu kan sebenarnya kasar banget. Nah, jadi anaknya kebetulan ya namanya tahu ya anak-anak sekarang dia balik gini, lah kalau saya B2, kamu kan mamanya B2. Nah kan gimana itu? Nah terus mamanya kan marah nih, kok kamu nggak sopan gitu, padahal mamanya duluan yang nggak sopan sama anaknya. Dia yang duluan marahin anaknya B2. Kadang kita harus berkaca juga loh, kan? Gitu sih. Oke teman-teman, sesi ini telah selesai. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Nah, nanti kita lanjut lagi di sesi sekali lagi bersama Titika. Apabila teman-teman punya masalah stres, batin, atau punya masalah keluarga, teman-teman boleh DM di Instagram Lunos Healing bersama Sis Tika.